Oke teman-teman, jadi malam ini aku bakal bawain sebuah cerita penuh misteri teka-teki. Ceritanya tentang sebuah rumah tua yang menyimpan rahasia kelam, sebuah pembunuhan yang membingungkan, dan sebuah kebenaran yang akhirnya terbongkar. Jadi gini, di sebuah kota kecil bernama Sukamukti, berdirilah rumah tua di Jalan Mawar. Jadi rumah itu besar banget, gaya kolonial, gaya jadul gitulah. Tapi rumah itu udah lama ditinggalkan. Warga sekitar tuh nyebutnya rumah kutukan karena beberapa penghuni sebelumnya mengalami nasib tragis. Selama bertahun-tahun rumah itu kosong, hingga suatu malam seorang pemuda bernama Reza yang bekerja sebagai satpam kompleks melaporkan bau busuk yang menyengat dari dalam rumah tersebut. Karena kejadian itu akhirnya dia melapor polisi. Polisi datang dan ketika pintu berhasil didobrak, mereka menemukan seorang pria parubaya tergeletak di ruang tamu. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan di sampingnya ada secangkir kopi yang masih hangat. Yang membuat semua orang bingung, pintu dan jendela terkunci dari dalam. Pria itu kemudian diidentifikasi sebagai Dr. Aditya Wirawan, seorang dokter sekaligus pemilik rumah sebelum rumah tersebut. Dia sudah lama pindah ke Jakarta dan hampir tidak pernah terlihat di kota kecil itu lagi. Pertanyaan besar pun muncul. Kenapa Dr. Aditya kembali ke rumah lamanya malam itu? Dan lebih aneh lagi, di sakunya ditemukan kunci rumah yang tampak baru, bukan kunci lama yang pernah digunakan. Polisi kemudian memeriksa ponselnya Dr. Aditya. Ada satu panggilan terakhir sekitar 20 menit sebelum kematiannya. Nomor itu milik Nadira Putri, sang mantan perawat yang dulu pernah bekerja di klinik miliknya Aditya. Nadira mengaku ditelepon untuk bertemu di rumah lama itu, tetapi ia bersumpah tidak pernah datang ke rumah itu. Katanya, malam itu ia sedang berada di sebuah kafe bersama dua temannya. Alibinya cukup kuat, tapi cara bicaranya yang gugup membuat polisi ragu akan pernyataannya. Pada saat penggeledahan rumah, polisi menemukan secari kertas di atas meja kerjanya. Tulisan tangannya jelas milik Aditya, dan isi pesan itu singkat saja. Tulisannya gini: kebenaran malam ini harus diakhiri. Titik. Pesan itu seolah menunjukkan bahwa Aditya datang ke rumah itu dengan tujuan mengungkap sesuatu. Pertanyaannya, apa itu? Selain itu, pada cangkir kopi yang tadi ditemukan ada sidik jari lain yang bukan milik Aditya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sidik jari itu milik Reno Wijaya, keponakan dari Aditya yang dikenal sering terlilit hutang. Ketika proses interogasi, si Reno ini mengaku memang sempat datang ke rumah itu. Ia mengatakan pamannya memanggilnya untuk berbicara soal warisan. Namun, saat ia tiba, pamannya sudah tak bernyawa. Karena panik, Reno memegang secangkir kopi tanpa sadar lalu kabur. Dan karena katanya ia takut dituduh sebagai pembunuh. Anehnya, keterangan Reno ini sesuai dengan waktu kematian yang diperkirakan tim forensik. Tapi kalau gitu, siapa yang benar-benar membunuh Aditya?
Akhirnya polisi kemudian mulai menggali masa lalu dari Aditya. Ternyata bertahun-tahun lalu istri Aditya yang bernama Ratnasari meninggal misterius di rumah itu. Dan sampai sekarang kasusnya tidak pernah terpecahkan. Banyak warga yang percaya kalau Ratna meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan akibat permainan kotor seseorang. Dari catatan lama, ternyata si Nadira ini, perawat yang kini jadi saksi, adalah salah satu orang yang tahu persis kondisi Ratna sebelum meninggal. Tapi saat itu ia bungkam. Akhirnya penyelidikan berlanjut dan ada muncul nama lain, Surya Dharma, sang sahabat lama Aditya. Dulu Surya sering datang ke rumah itu bahkan setelah Ratna meninggal. Beberapa warga berbisik bahwa Surya punya hubungan khusus dengan Ratna dan Aditya saat itu mengetahuinya. Namun karena suatu alasan Aditya tidak pernah melaporkannya. Akhirnya ketika polisi mendatangi Surya, ia tampak terkejut, tapi ia tidak menolak untuk berbicara. Akhirnya ia mengaku memang kembali ke kota itu malam yang sama karena Aditya memanggilnya. Namun ketika sampai, ia hanya melihat pintu sudah terkunci rapat. Ia lalu pergi diam-diam agar tak dicurigai warga. Keterangannya, hal yang paling membingungkan adalah kunci rumah yang ada di saku Aditya. Dan setelah diselidiki, kunci itu ternyata duplikat yang baru saja dibuat. Polisi akhirnya menelusurilah catatan tukang kunci. Kemudian mereka menemukan bahwa orang yang memesan duplikat itu bukanlah Aditya, tetapi Nadira. Akhirnya polisi ngelakuin pemeriksaan ulang lah untuk menekan si Nadira ini lagi. Awalnya ia tetap menolak, tetapi setelah bukti kuncinya ditunjukkan, akhirnya ia menangis dan mengaku bahwa bertahun-tahun lalu ia tahu kebenaran tentang kematian Ratna. Malam itu Ratna meninggal karena overdosis obat yang diberikan oleh orang dekatnya sendiri. Karena Nadira tahu rahasia itu, tapi saat itu Aditya memintanya diam demi nama baik keluarga. Namun rasa bersalah itu mengantuinya bertahun-tahun. Dan ketika Aditya kembali, ia tahu Aditya ingin membuka semuanya. Di saat itu Nadira panik, karena jika rahasia itu terbongkar, ia juga akan ikut disalahkan karena menyembunyikan fakta itu. Di malam itu Nadira datang lebih dulu ke rumah. Kemudian ia mencampurkan racun ke dalam kopinya Aditya. Lalu pergi sebelum orang lain datang. Ia yakin orang-orang akan mengira rumah itu berhantu dan kematian Aditya hanyalah kutukan keluarga. Kasus pembunuhan Dr. Aditya akhirnya terungkap. Keputusannya, Nadira resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya. Siapa sebenarnya orang yang dulu menyebabkan kematian Ratna? Surya, Aditya itu sendiri, atau ada orang lain yang terlibat di dalamnya? Sampai sekarang polisi belum menemukan jawabannya, dan rumah tua di Jalan Mawar itu tetap berdiri sampai sekarang, sunyi dan mencekam, tak pernah ditinggali oleh siapapun lagi. Konon katanya, beberapa warga bersumpah masih melihat bayangan seorang wanita di jendela rumah itu, seolah-olah Ratna masih menunggu kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap.
Sampai sekarang, kisah ini masih menjadi misteri dan belum terpecahkan siapakah pembunuh asli Ratna. Tamat.